Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita. Perkenalkan, aku Widi Horinisa Putri dan teman aku Yanisa Mutmaina. Nah, di sini kita akan membahas satu topik yang cukup panas, yaitu kemalasan Gen Z, realita atau hanya sebuah stigma. Nah, kenapa sih Gen Z itu dicap sebagai pemalas? Emang benar mereka itu kurang semangat atau justru ada hal yang membuat kita salah paham? Oke, sebelum kita nyerocos panjang lebar, kita perlu tahu dulu nih, siapa itu Gen Z? Gen Z itu biasanya lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012-an. Mereka tumbuh di tengah perkembangan teknologi super cepat, sosial media yang everywhere, dan dunia yang makin ribet di hari ke hari. Pertanyaannya sekarang, di dunia yang serba cepat ini, kenapa malah Gen Z itu dibilang malas? Banyak orang tua, bos, bahkan media bilang Gen Z itu kurang motivasi, gampang nyerah, suka mager, dan kerjanya maunya santai-santai. Tapi tunggu dulu, apakah itu semua murni karena mereka malas? Atau mungkin gaya kerja dan hidup Gen Z aja yang berbeda? Coba deh kita pikir. Misalnya, Gen Z lebih pilih kerja fleksibel dibandingkan ngantor dari jam 8 sampai jam 5 sore. Mereka juga peduli sama kesehatan mental dibandingkan ngejar karir sampai burn out. Buat sebagian orang tua atau generasi sebelumnya, ini kelihatan kayak malas. Padahal mungkin itu bentuk adaptasi ke dunia yang mulai berubah. Coba bayangin kita hidup di zaman dimana semuanya serba instan. Mau makan, Gojek-in aja. Mau cari informasi, Google satu klik. Mau kerja, bisa dari kasur asal ada wifi yang kencang. Ini bukan berarti hidup mereka lebih gampang, loh. Tantangannya beda. Kalau dulu tantangannya fisik, sekarang tantangannya mental. Nah, kenapa sih Gen Z ini kadang kelihatan mager parah? Ada beberapa faktor nih yang harus kita lihat. Yang pertama, itu tekanan mental. Banyak survei bilang Gen Z punya tingkat kecemasan dan stres yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tuh udah mikirin soal masa depan, perubahan iklim, ekonomi yang gak pasti, bahkan sejak umur belasan. Yang kedua itu ada overstimulasi digital. HP, notifikasi, media sosial, otak kita tuh sebenarnya butuh waktu untuk istirahat. Tapi, kalau setiap 5 menit ada notifikasi masuk dari ayang, bisa bayangin kan betapa capeknya mental kita? Akhirnya otak itu shutdown, badan ikut mager-mageran. Nah, yang terakhir itu ada lingkungan kerja yang toksik. Banyak Gen Z yang nggak mau kerja, sekedar karena harus. Mereka itu lebih mencari makna dalam pekerjaan, nilai, dan suasana yang sehat. Makanya mereka lebih fokus dan lebih kritis soal budaya kerja. Jadi, kadang malas itu sebenarnya bukan malas, tapi proses protes terhadap sistem yang udah gak relevan lagi pada zaman sekarang ini. Nah, jadi kalau ditanya kemalasan Gen Z itu realita atau stigma sih? Jawabannya dua-duanya benar, tergantung dari mana kita melihatnya. Mereka itu multitasking, mereka mudah cari peluang, mereka juga kreatif dari hal-hal yang biasa menjadi hal yang receh. Kayak edukasi di TikTok, bisnis online kecil-kecilan, bahkan volunteer buat isu sosial. Kita harus jujur, dunia sekarang makin kompleks. Teknologi, ekonomi, politik, semua bergerak cepat. Adaptasi itu susah, dan Gen Z lagi berjuang keras untuk tetap survei sambil berusaha tetap sehat mental. Nah, buat para Gen Z, apalagi kita ya, kita berdua juga Gen Z. Nah, inget, mager itu manusiawi, tapi jangan mager jadi identitas. Kalau butuh istirahat, ambil, tapi tetap inget, hidup itu perlu gerak sekecil apapun langkahnya. Buat generasi-generasi lainnya, yuk kita open mind. Gen Z bukan hanya generasi gagal, mereka cuma perlu pendekatan dan dukungan yang berbeda, biar kita semua bisa jalan bareng ke masa depan yang lebih baik. Nah, jadi lain kali kalau lihat Gen Z lagi rebahan sambil scroll TikTok, jangan langsung bilang mereka males ya. Mungkin saja mereka lagi recharge untuk menggebrak dunia.
Oke, segitu dulu obrolan kita hari ini. Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa follow, share, dan subscribe ke teman-teman kalian, dan kasih komentar di sosial media kita. Gue bakal bacain satu-satu. Baiklah, aku Yorinisa Putri. Aku Yanisa Mutmaina. Pamit dulu, Sampai sampai ketemu jumpa kembali. Tetap semangat dan tetap waras.